Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Balkis Nurjamila dan teman saya Bayu Noval Azhari dari program studi pendidikan bahasa Arab. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi sesi pertama dari mata kuliah publikasi ilmiah, yaitu tentang pengertian publikasi ilmiah, urgensi publikasi ilmiah, dan jenis-jenis publikasi ilmiah. Materi ini sangat penting, terutama bagi kita dan mempersiapkan diri untuk dunia akademik yang lebih luas. Baik, kita langsung ke pembahasan pertama. Pengertian publikasi. Publikasi ilmiah pada dasarnya adalah proses penyebarluasan hasil penelitian atau pemikiran ilmiah kepada masyarakat akademik melalui media tertentu, seperti jurnal, proceeding, atau buku ilmiah. Jadi, ketika seseorang melakukan penelitian, hasilnya tidak berhenti pada laporan pribadi atau tugas kuliah saja. Hasil tersebut harus dipublikasikan agar dapat dibaca, diuji, dan dikembangkan oleh peneliti lain. Pentingnya publikasi ilmiah sebagai bagian dari siklus penelitian. Publikasi ilmiah juga melalui proses yang disebut peer review, yaitu proses penilaian oleh para ahli di bidang yang sama. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa tulisan yang diterbitkan memiliki kualitas yang baik, metodologi yang jelas, serta kontribusi yang nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, publikasi ilmiah bukan sekedar menulis dan mengirimkan artikel, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab akademik dalam menyampaikan ilmu secara jujur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, bagian yang mengapa publikasi ilmiah itu penting? Pertama, publikasi ilmiah menjadi tolak ukur kualitas akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun institusi tertentu. Semakin banyak karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal bereputasi, maka semakin tinggi pula reputasi akademiknya. Kedua, publikasi ilmiah melatih kita untuk berpikir kritis dan sistematis. Dalam menulis artikel ilmiah, data, menggunakan referensi yang relevan, serta mengikuti struktur penulisan yang baku. Proses ini tidak langsung membentuk kedisiplinan intelektual. Ketiga, publikasi ilmiah berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dapat menjadi rujukan, perbandingan, bahkan inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan berkembang secara berkelanjutan. Bagi mahasiswa, memahami urgensi publikasi ilmiah sejak awal akan membantu kita lebih siap menghadapi tugas akhir, skripsi, maupun peluang publikasi di masa depan. Yang ketiga, selanjutnya kita ke poin B, yaitu jenis-jenis publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah memiliki beberapa bentuk yang umum. Jurnal ilmiah. Jurnal merupakan bentuk publikasi yang paling utama dan paling diakui. Artikel yang dimuat dalam jurnal biasanya telah melalui proses peer review yang ketat. Jurnal juga memiliki hierarki atau peringkat tertentu, baik nasional maupun internasional. Kedua, proceeding seminar. Proceeding adalah kumpulan artikel yang dipresentasikan dalam forum ilmiah seperti seminar atau konferensi. Hasil penelitian awal dipublikasikan terlebih dahulu dalam proceeding sebelum dikembangkan menjadi artikel jurnal yang lebih lengkap. Ketiga, buku ilmiah atau book chapter. Buku ilmiah umumnya membahas suatu topik secara lebih mendalam dan komprehensif. Sementara itu, book chapter adalah bagian dari buku yang ditulis oleh beberapa. Setiap jenis publikasi memiliki karakteristik dan standar masing-masing. Oleh karena itu, penulis perlu memahami tujuan dan target publikasinya sebelum mengirim naskah. Demikian pemaparan mengenai pengertian, urgensi, dan jenis-jenis publikasi ilmiah. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan lebih mendalam oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yakni sekarang kita akan membahas soal proses per-review. Proses per-review merupakan proses penilaian artikel ilmiah yang dilakukan oleh para ahli atau pakar di bidang yang sama sebelum artikel tersebut diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan kualitas, keaslian, serta adapun tahapan proses per-review yaitu yang pertama yakni submit naskah atau pengiriman artikel. Penulis mengirimkan naskah artikel ke jurnal yang dituju sesuai dengan pedoman penulisan jurnal tersebut. Yakni yang kedua, tahap selanjutnya adalah seleksi editor. Seleksi editor editor jurnal akan memeriksa kesesuaian topik, format penulisan, serta kelengkapan artikel. Jika tidak sesuai, artikel dapat langsung ditolak. Kemudian menilai metode penelitiannya, keaslian datanya, analisis serta kontribusi ilmiahnya. Kemudian yang langkah selanjutnya yang keempat adalah revisi penulis atau revisi artikel. Penulis biasanya diminta untuk melakukan perbaikan sesuai saran para ahli atau reviewer agar kualitas penelitian itu dapat meningkat. Kemudian yang terakhir yakni keputusan akhir atau keputusan terbit atau ditolak. Setelah revisi, editor menentukan apakah artikel akan diterima atau diterima dengan revisi atau bahkan ditolak. Kemudian bab yang selanjutnya adalah hierarki jurnal ilmiah. Apa sih itu hierarki jurnal ilmiah? Hierarki jurnal merupakan tingkatan kualitas jurnal ilmiah berdasarkan standar pengelolaan, reputasi, serta pengakuan akademiknya. Hierarki ini penting karena menunjukkan tingkat kredibilitas suatu publikasi. Secara umum, hierarki jurnal terdiri dari yang pertama tingkat nasional, yakni Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Kemudian ada tingkat internasional, yakni yang pertama Scopus Q1 sampai dengan Q4. Yang kedua, kemudian Web of Science atau WOS. Kemudian sekarang kita masuk kepada etika. Dalam dunia akademik terdapat beberapa bentuk pelanggaran etika yang harus dihindari oleh mahasiswa maupun peneliti, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yang sering terjadi ini plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan ide, gagasan, data maupun tulisan milik orang lain tanpa mencantumkan sumber secara jelas dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Dalam berbagai bentuk seperti menyalin teks, kemudian menggunakan pendapat orang lain, kemudian mengambil hasil penelitian orang lain tanpa izin. Tindakan plagiarisme merupakan pelanggaran serius karena merusak kejujuran ilmiah serta melanggar hak kekayaan intelektual. Kemudian pelanggaran yang selanjutnya ada self-plagiarism atau plagiarisme diri sendiri. Self-plagiarism adalah tindakan menggunakan kembali karya ilmiah milik sendiri yang telah dipublikasi sebelumnya tanpa memberikan informasi atau sitasi yang jelas. Contohnya, mengirim artikel yang sama ke beberapa jurnal berbeda, menggunakan kembali sebagian besar isi skripsi atau artikel lama tanpa keterangan bahwa karya tersebut pernah dipublikasikan. Meskipun karya tersebut milik sendiri, tindakan ini tetap dianggap tidak etis karena dapat menyesatkan pembaca seolah-olah karya tersebut merupakan penelitian yang baru. Kemudian pelanggaran data. Apa sih itu fabrikasi data? Fabrikasi data adalah tindakan membuat atau menciptakan data penelitian yang sebenarnya tidak pernah diperoleh melalui proses penelitian yang nyata. Nah, ini contohnya bisa mengarang hasil wawancara, kemudian membuat data responden yang secara fiktif, kemudian menambahkan hasil eksperimen yang tidak pernah terjadi, dan masih banyak lainnya. Kemudian fabrikasi data ini sangat berbahaya ya guys, karena dapat menghasilkan informasi ilmiah palsu yang dapat. Pelanggaran yang selanjutnya ada falsifikasi data. Apa sih itu falsifikasi data? Falsifikasi data merupakan tindakan memanipulasi atau mengubah data penelitian agar sesuai dengan hasil yang diinginkan peneliti. Contohnya, menghapus data yang tidak sesuai dengan hipotesis, kemudian mengubah angka hasil penelitian, memodifikasi gambar atau hasil eksperimen, dan masih banyak yang lainnya.
Berbeda dengan fabrikasi yang menciptakan data palsu, falsifikasi mengubah data sehingga hasil penelitian menjadi tidak objektif. Nah, dengan memahami berbagai bentuk pelanggaran tersebut, mahasiswa dan peneliti diharapkan mampu menjaga integritas akademik serta menghasilkan karya ilmiah yang jujur, valid, dan dapat dipercaya. Intinya, etika utama yang harus digunakan dalam publikasi ilmiah yakni kejujuran dan juga tanggung jawab ilmiah. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni sampailah kita pada bagian penting penelitian. Preview menjaga mutu karya. Pemahaman jurnal dan etika wajib bagi mahasiswa. Integritas ilmiah harus dijaga dalam penelitian. Baik, mungkin sampai sini saja penjelasan yang dapat kita sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita paparkan menjadi manfaat. Sebelum kami tutup presentasi kita pada kali ini, saya akan memberikan sedikit kata-kata mutiara yang mungkin akan memotivasi kita sebagai pelajar dan juga mahasiswa yang akan berguna bagi nusa dan bangsa. Mahasiswa bukan hanya belajar untuk lulus, tetapi belajar untuk memberi manfaat setelah lulus. Tugas mahasiswa bukan sekedar mencari nilai, tetapi membangun pola pikir dan karakter. Kesulitan dalam belajar hari ini adalah kekuatan yang akan menuntun masa depan. Bat bukan yang tidak pernah gagal, tetapi yang terus bangkit setelah gagal. Sebagai mahasiswa, kita bukan hanya penerus zaman, tetapi pencipta perubahan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddan. Dan akhiran dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.